الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, di malam-malam bulan Rajab, malam mulia, malam agung, malam yang istimewa, Allah kembali menghadirkan kita di perkumpulan yang sama-sama kita mengingat Allah, yang sama-sama kita mencari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqamahan, selamat dunia wal akhirah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad masih berbicara masalah tawakal, dan beliau mengatakan bahwasanya menabung atau menyimpan makanan, biasanya ada kita menabung, menyimpan makanan, menyimpan aset dan lain sebagainya untuk zuriat kita, untuk keturunan kita, untuk anak kita, tidak atau berobat, itu semua tidak menyalahi daripada inti tawakal. Tidak menyalahi daripada inti tawakal, yang mana tawakal itu adalah sifatul mu'minin, sifat orang yang beriman, wa sifatul awliya'il mugarrabin, sifat para awliya yang mereka itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Akan tetapi bagi orang yang menyadari bahwa yang memberi kecukupan bukan tabungannya, yang memberi kesehatan bukan obatnya, semua itu hanya ikhtiar, semua itu hanyalah usaha. Apapun kehendak kita, tidak akan pernah yang terjadi melainkan adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah lah yang terbaik. Kehendak Allah lah yang paling baik. Dari karena itu tidak jadi masalah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyimpan makanan untuk bekal keluarganya. Apakah beliau orang yang tidak paham dengan tawakal? La, beliau paham. Akan tetapi semua yang beliau lakukan adalah menunjukkan bahwasanya bahwa itu diperbolehkan. Padahal bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau tidak pernah menyimpan apapun bagi dirinya sendiri untuk keesokan harinya. Itu kebiasaan beliau. Dari karenanya disebutkan di dalam Rasyafat, fahuwa bihaqqi syukri ma aulahu idh qama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Nabi Muhammad di dalam rangka syukur beliau terhadap nikmat yang Allah berikan, beliau beribadah hatta warimat rijlahu, sampai ibadahnya itu menjadikan beliau bengkak kakinya, lamanya berdiri. Itu syukurnya beliau. Nah, kita bagaimana cara mensyukuri nikmat? Nikmat umur bertambah. Bukan berarti mensyukuri nikmat umur dengan poya-poya, dengan meninggalkan kewajiban. Nah, itu syukur. Itu bukan syukur. Nabi Muhammad di dalam mensyukuri nikmat, beliau semakin rajin ibadah kepada Allah. Dari karenanya para aulia idza zada umruh zada ijtihaduh. Para aulia semakin bertambah usia mereka, semakin giat ibadahnya. Itu para aulia. Dari karenanya kita harus meniru mereka. Kalau bukan para aulia yang kita tiru, siapa lagi yang kita tiru? Wa fis sakha ka'annahu al-bahru zakhar
Kalau berbicara masalah kedermawanannya Nabi Muhammad itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar. Siapapun yang hadir, siapapun yang ada di hadapan beliau, beliau kasih. Wa mastafa li nafsihi wa maddakhar. Beliau tidak menyimpan untuk dirinya dan beliau tidak meninggal untuk dirinya. Illa yasiran wa huwa dzul iyali. Melainkan beliau menyimpannya sedikit padahal beliau punya tanggungan banyak. Itu kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau tidak menyimpan yang berlebihan, akan tetapi beliau pernah menyimpan. Itu menunjukkan bahwasanya kalau kita nabung, investasi itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan investasinya. Jangan sampai menyimpannya terlalu berlebihan sampai membuat kita di sana bakhil terhadap diri kita. Kemudian yang kita simpan seandainya itu adalah sesuatu yang memang diwajibkan untuk kita dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Nah, jangan dikira ketika kita bakhil dengan apa yang Allah anugerahkan itu mendatangkan kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Oh, jangan dikira semacam itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Jangan dikira orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah anugerahkan dari karunia-Nya itu adalah merupakan bentuk kebaikan bagi mereka. La bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi ketika engkau bersifat bakhil, maka bukan kebaikan yang kau dapatkan, melainkan adalah keburukan yang akan engkau temukan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan apa yang dia bakhilkan, apa yang dia simpan, apa yang dia tidak mau keluarkan, itu besok bakal dikalungkan di hari kiamat di lehernya. Bentuk kehinaan bagi orang yang selama di dunia bakhil. Dari karenanya jangan kita bakhil. Nah, terus kita menyimpan, nabung buat anak kita, nabung buat nantinya kelulusan dan lain sebagainya. Karena kalau tidak silahkan, tapi dengan syarat hati kita tetap berpegang bahwasanya tabungan kita, simpanan kita itu bukanlah sesuatu yang kita andalkan, melainkan yang kita andalkan yang hanya memberikan kecukupan yaitu Allah. Wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi wakila. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupinya, bukan itu. Begitu juga kita berobat, bukan obat yang bakal memberikan kesembuhan, bukan obat yang memberikan keafiatan, namun itu adalah min babil ikhtiar. Usaha kita untuk mendapatkan kesehatan dan hati kita tetap berpegang dengan Allah, bukan dengan pengobatan tersebut. Begitu. Dari karenanya Rasul menyebutkan ada 70.000 golongan, 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk bagian tersebut. Akan tetapi ada cirinya. Cirinya apa? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Akan tetapi mereka itu orang yang tidak menggunakan ruqyah. Nah, terus bagaimana ruqyah yang sekarang? Ruqyah di sini maksudnya ruqyah jahiliyah. Kalau ruqyah Islamiyah dengan menggunakan bahasa Al-Quran, kalau ruqyah jahiliyah memanggil nama-nama syaitan, iblis dan besti-bestinya dan sebagainya. Ada ruqyah jahiliyah tidak boleh. Tapi kalau ruqyah kalau ruqyah Islamiyah itu diperbolehkan. Bahkan Nabi dalam satu riwayat minta ketika mereka mendapatkan, ketika para sahabat ada di antara mereka ruqyah yang mana di sana adalah ruqyah Islamiyah, yang diceritakan bahwasanya pernah suatu hari ada sekelompok para sahabat yang mana mereka itu pernah meruqyah tokoh Yahudi. Diruqyah mereka dengan bacaan surat Al-Fatihah.
Pada awalnya mereka minta makan karena pernah suatu hari para sahabat, sekelompok para sahabat kalau tidak salah, mereka menginap di suatu perjalanan, kemudian mereka meminta agak sedikit makanan kepada orang-orang di kampung sekitar yang pada saat itu mereka adalah Yahudi, dan mereka tidak memberikan makanan tersebut. Pada akhirnya ternyata ada tokoh mereka yang digigit oleh ular. Mereka di sana berusaha untuk mengobati, tidak ada yang mampu, sampai datang kepada kaum muslimin. Kemudian mereka meminta, adakah di antara kalian bacaan-bacaan yang merupakan mukjizat dari Nabi kalian untuk menyembuhkan? Datanglah di antara mereka dan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian mereka diberikan daripada sedikit makanan buat mereka, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seandainya saya ada di tempat kalian, saya ingin bagian dari makanan tersebut. Menunjukkan boleh, tidak jadi masalah. Ruqyah Islamiyah sama dengan berobat, tapi tetap kita berpegang bahwasanya bukan ruqyah ini yang menyembuhkan, tapi semuanya atas izin Allah, begitu. Wala yaktaun, begitu juga di sana bukan berobat dengan kai, besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, begitu juga orang-orang yang mempercayai ramalan yang akan naik ini, yang akan menikah ini, yang bakal sukses di 2024, namanya adalah huruf J, Jalal. Masya Allah. Jangan terlalu percaya. Sukses tapi kada begawi, lain sukses namanya. Jangan terlalu percaya seperti itu. Tetap di sana bertawakal kepada Allah. Ada orang kadang-kadang macam-macam lah, ramalan ini, ramalan itu, ramalan hari kiamat 12 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 udah lewat. Apalagi ini Masya Allah 2024, Masya Allah, tanggal baik buat bayar hutang, tanggal baik bukan apa-apa, buat bayar hutang, tuh bayar tuh hutang, yang punya hutang bayar, begitu ya. Wah, ini namanya dengan ini disandingkan begini. Halas. Memang ada ilmunya yang semacam itu, namun tetap wa ala rabbihim yatawakkalun. Apalagi melihat burung kalau terbang di arah ke sana, oh ini bakal terjadi begini. Kalau ada ini, oh bakal terjadi begini. Oh kalau ada ini bakal terjadi begini. Ketika di rumah menuangkan air panas, tiba-tiba gelasnya pecah. Oh ini bakal terjadi. Jangan tasya'um. Kalau orang tarim biasanya kalau ada tumpah air ataupun kuah atau pecah perabot rumah, mereka mengatakan inkasaratis syar. Kalau pecah, inkasaratis syar artinya keburukan di rumah ini pecah, artinya hilang. Kalaunya tumpah, mereka mengatakan bakal rizki yang akan berlimpah. Begitu. Jangan tasya'um yang tidak baik. Foto Jalal gugur. Wah ini pecangan tedangsar orangnya ini. Begitu. Dan di sini dijelaskan ruqyah dan lain sebagainya. Saya baca setelahnya. Kemudian tadi dijelaskan masalah 3 tanda bagi orang yang tulus dalam tawakalnya. Yang pertama, tidak mengharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Khalas. Itu tandanya. Ini dapat dikenali dengan keberaniannya mengumandangkan sesuatu yang hak di hadapan orang yang biasanya ditakuti hukumannya dan diharapkan pemberiannya. Dan begitu biasanya orang itu mengakui akan suatu kebenaran, tapi karena keadaan dia terpaksa untuk memihak kepada yang salah. Paham? Karena keadaan, karena bisnis dan lain sebagainya, ya udahlah. Padahal hati kecilnya memang mengatakan bahwasanya yang benar itu pihak si fulan, tapi karena kepentingan pribadi, karena sebuah keburukan yang bakal terbongkar jika kita memihak kepada yang benar, maka dari karena itu ulun pernah menyampaikan, mengetahui kebenaran itu nikmat. Tapi ketika kita mampu mengikuti kebenaran tersebut, itu lebih nikmat lagi. Karena ada orang yang mengetahui kebenaran namun hatinya tertutup untuk mengikutinya.
Tertutup di sini bisa jadi dia tahu itu sebenarnya benar, tapi karena masalah pribadi, kepentingan pribadi, sehingga dia mengatakan yang benar itu adalah salah. Dan sesuatu nikmat ketika kita mengetahui sesuatu itu adalah salah, lebih nikmat lagi ketika kita mampu meninggalkannya. Begitu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.